Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat jenis ATR-72. Proses penegakan hukum dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komisioner KPK terhadap tindak pidana korupsi yang merajalela di Indonesia tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi mendesak untuk diwujudkan karena mengingat tindak pidana korupsi sudah menyebar di Indonesia dan sangat merugikan negara dan warga negara. Dr. Raharjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang menjadi kenyataan. Dr. Raharjo mengungkapkan ada 3 hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Yang pertama, unsur pembuatan undang-undang. Yang kedua, unsur aparat penegakan hukum. Yang ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga, negara, dan sosial. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkungan yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada tahun 1999 dinyatakan undang-undang yang dianggap lebih baik, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Kemudian pada tanggal 27 Desember telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Hal ini yang berarti dengan dikeluarkannya undang-undang dianggap lebih baik sempurna, maka diharapkan aparat penegakan hukum dapat menegakkan atau menjalankan hukum tersebut dengan sempurna. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Kendala-kendala dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi dan praktik penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi, dan bahwa selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah yang mencerminkan masih lamanya politika pemerintah bagi upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu diperlukan metode-metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, dan serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut pemikiran Lobby Lukman, bahwa dalam praktek penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga jika sistemnya sudah terpadu akan menutup kemungkinan terjadinya pelemahan dalam penegakan hukum. Memerangi suatu tindak pidana korupsi dibutuhkan komitmen penegakan hukum yang tegas agar kejahatan tersebut tidak terus-menerus berkembang. Di Indonesia, keberadaan KPK merupakan wujud politik hukum ketaatan negara guna memberantas tindak pidana korupsi. KPK sendiri mempunyai tugas dan wewenang, yaitu melakukan penyidikan, penyelidikan, serta penyusutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun sudah ada KPK, bukan berarti polisi tidak berhak melakukan penyusutan terhadap suatu kasus korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hubungan kewenangan di sini antara penyidik polisi dan KPK tidak ada pembagian khusus, akan tetapi kedua institusi tersebut dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi
berdasarkan laporan yang masuk terkait dengan dugaan korupsi. Namun demikian, berdasarkan ketentuan undang-undang secara substansial, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan fungsional atas kewenangan. Kepolisian dan kejaksaan berdasarkan undang-undang berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya seperti bekerja sama dalam pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, antara lain yaitu koordinasi, supervisi, serta saling bertukar informasi intelijen seputar tindak pidana korupsi yang sedang terjadi dan bisa saling berbagi data tentang perkembangan kasus yang sedang ditangani. Selain dengan pihak kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki hubungan dengan kejaksaan. Hubungan ini karena Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan. Tugas penuntutan ini pun selama ini menjadi ranah dari kejaksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan di bidang pidana. Sebagai lembaga yang juga memiliki wewenang melakukan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu tenaga-tenaga dari kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tipikor bertugas dan berwenang memeriksa serta memutuskan tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tipikor berimplikasi terdapat dua pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor. Perbedaannya terletak pada instansi yang mengajukan upaya hukum tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan, serta tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan kedua pengadilan itu sama, yaitu tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diatur yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua, ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat dilakukan tugas penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggara negara tanpa adanya hambatan prosedur karena statusnya sebagai pejabat negara. Yang ketiga, ketentuan tentang pembertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka. Yang keempat, ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap anggota komisi atau pegawai terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi. Dan yang terakhir, mengenai pemberhentian tanpa syarat anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.